fisik mereka kuat itu karena pelatih mereka di klub, apa karena pelatih mereka di timnas? Ini Iya, juga iya. ramai juga nih masih pertanyaan para netizen Betul, juga. betul. Ini ada komentar kontroversial pasti ya. Iya. Ya kalau gue nilai ini pengaruh Sintayong lah. Seberapa bagus dia? Kalau kita lihat dari video-video Hmm, gaya mainnya sih cukup bagus ya. Dia cukup punya bagus. speed, gaya mainnya ini mirip-mirip Luis Suarez ya. Wow, Luis Suarez ya? Gaya mainnya Wow, mirip-mirip Luis Suarez, dia bisa ngotot ya? menyusup, ngotot. Dan sebenarnya, kalau misalnya tadi Bung Ais ngomong skuad timnas kita perlu diotak-atik lagi berarti ya. Sebenarnya kita udah punya belasan pemain diaspora sebenarnya. Ya. Dan itu yang jadi pertanyaan adalah apakah kita masih butuh lagi pemain diaspora? Dan untuk posisi apa? Striker kayaknya ya? Kalau gue pikir striker lah. Kan kita dalam apa on the way-nya lagi bakal naturalisasi Martin Paes kan. Martin Paes Kiper untuk kan. kiper dulu, heeh. Ya kan itu udah lagi berjalan kan. Hmm. Sekarang yang patut dicari sebetulnya striker. Striker. Meskipun kalau gue sih berharap mudah-mudahan bisa lebih memaksimalkan strikernya yang lokal ya, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Ada Hoki Caraka ada juga. Hoki juga. Dan di sini nih, Bung Ais, gue mau ngajak ngelihat ini kira-kira adalah starting line up dengan formasi 3-5-2 kalau semuanya pemain Komplit. diaspora. Nah, kalau komplit ya. Ya, Jadi Martin Paes dengan catatan dia udah selesai prosesnya. Jai Jazz, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sein, Sandi, Tom Hay bertiga dengan Ivar Jenner, Justin Hapner, dan penyerangnya Ragnar dengan Rafael Strijk. iya kalau gue pikir mungkin kalau gue menilai Jordi sudah saatnya diistirahatkan. Bakal tergeser ya sepertinya. Bakal tergeser karena memang dia punya kualitas tapi secara fisik sudah mulai habis ya, bisa dikatakan demikian. Lebih cenderung gue sih memainkan pola 3-4-3. Sebenarnya Sintayong pun itu ya, Ya 3-4-3. 3-4-3. Sintayong juga kadang-kadang pakai 3-5-2 seperti ini. Tapi kalau gue lebih cenderung Indonesia lebih cocok. Waktu lawan Argentina kan 3-5-2. Iya, ya. 3-5-2 benar. Bukan 3-5-2 sih, 5-3-2. 5-3-2 ya, 5-3-2 5-3-2. ya. Saat menyerang jadi 3-5-2. Yang lebih cocok menurut gue justru 5-4-1 saat lawan timnya yang lebih di atas kita ya levelnya, atau 3-4-3 saat lawan tim yang selevel seperti Dan Thailand, Vietnam ya. serangannya lebih Betul. variatif sebenarnya. Di belakangnya di tiganya ini Elkan, J.I. Jazz, kemudian Justin Hapner. Oh ya, karena Justin Hapner belakangan jadi di posisi back ya. Betul, Justin Hapner di posisi ini, di sayapnya itu bisa Saint Patinama Bisa atau Nathan Choaon. bisa Nathan ataupun bisa Arhan. Arhan juga punya peluang ya. Punya peluang karena Arhan ini walaupun dia jam mainnya tidak banyak ya di klubnya di Suwon, tapi tetap dia punya kualitas ya. Kualitasnya gue lihat terjaga tuh. Lemparan bebasnya masih oke. Lemparan terjaga, lemparan bebasnya itu menjadi salah satu strateginya Sintayong. Di sini ada 3 orang lah, Sein, kemudian Nathan dan Arhan. Sementara di kanan ya ada beberapa nama juga ya. Ada 3 nama bahkan ya. Ada 3 nama betul. Ada Sayuri atau Sayuri bisa di sayap ya, di sayap depan ya. Oh, Sayuri jadi. Ya. Iya. Sayuri bisa. kalau menurut gue lebih cocok dia di sayap depan karena dia defense-nya agak kurang. Bagusan nyerang. Dia bagusan nyerang. Jadi di sini ini Sandy Walsh atau Asnawi. Atau Sandy Walsh juga bisa dimainkan di posisi ini. Iya, bahkan dia bisa center back. Betul, waktu lawan Australia kan dia main di sini di posisi bukan Australia, Jepang ya. Lawan Vietnam juga ya? Lawan Vietnam, lawan Jepang dia main di posisi center back. Artinya di kanan bisa Asnawi atau Sandy Walsh dan di tengahnya Ivar Jenner, Tom Haye, di sayapnya Ragnar dan di sayap kanannya Marcelino. Oh, Marcelino. Oh iya, Marcelino. Marcelino bisa di mana-mana dia, asal jangan di back aja. Sama kiper. Sama kiper. Tapi gue mau balik lagi ke ini deh. Tadi kan kita udah bahas ada banyak pemain diaspora, bahkan kita udah bisa bikin jadi starting line up sendiri gitu. Tapi kalau untuk posisi striker kita masih butuh berarti ya? Striker butuh lah. Striker butuh. Rumornya ada siapa sekarang?
Oleh Romeni kan, Oleh Romeni. oleh Romeni, tapi dia kabarnya masih apa, masih belum memutuskan lah. Kabarnya dia sudah dihubungi oleh PSSI, tapi dia masih agak-agak bingung. Dia bilang masih belum saatnya lah saya memutuskan untuk memilih kewarganegaraan. Seberapa bagus dia? Kalau kita lihat dari video-video gaya mainnya sih cukup bagus ya. Dia punya speed, gaya mainnya ini mirip-mirip Luis Suarez ya. Wow, Luis Suarez ya? Gaya Wow. mainnya mirip Luis Suarez, dia bisa Ngotot ya? menyusup, ngotot, dan juga positioningnya bagus, finishing touch-nya bagus. Berarti kemungkinan kalau untuk striker oleh Romeni kemungkinan. Oleh Romeni. Oke, gue mau balik lagi ke tadi pemain diaspora, pemain baru yang baru tampil. Ada Tom Hay tadi udah disebutin, ada Ragnar Okatmangun, Ya. ada Jai Jazz apa Abang Jai, ini sebenarnya para netizen gitu. Mainnya bagus, mainnya menjanjikan ya. Kalau gue lihat J.I. Jazz sih, yang Paling J.I. Jazz, menjanjikan ya? Ragnar, kemudian Tom Hay. Ya, yang di luar ekspektasi gue tuh, maksudnya bukan di luar ekspektasi ya, artinya bisa cukup mengagetkan gue Tom Hay. Oh. Beberapa kali gue lihat gaya main dia di Heerenveen ya. Dia itu biasanya di babak kedua agak sedikit ngos-ngosan. Oh, oke. Karena staminanya menurut gue agak kurang. Tapi kemarin waktu lawan Indonesia itu luar Waktu biasa. bersama Indonesia. Bersama melawan Indonesia. Bahkan beberapa kali gue ngobrol sama teman-teman, ini gimana ya Tom Hay kalau main lawan Indonesia ya. Vietnam. Dia Agak mengkhawatirkan ya. butuh backup ya. Artinya Butuh dia shot ya. dia gaya mainnya mirip Pirlo kan. Oh ya disebut. Pirlo itu butuh Gattuso untuk membackup Atau- defense-nya. atau Tapi butuh- kemarin dia bermain sangat luar biasa, istilahnya menjawab keraguan-keraguan kita lah. Dan beberapa kali umpan-umpan terobosannya bagus Betul, banget ya. kelas lah, kelas. Dan sebenarnya dengan banyaknya pemain baru yang tampil menjanjikan tadi, itu sebenarnya keuntungan apa kerugian gak sih buat kita? Kalau kita nilai gini ya, ini kan PSSI melakukan naturalisasi ini untuk program jangka pendek. Harapannya dengan pemain-pemain naturalisasi ini akan memicu pemain-pemain lokal untuk menaikkan kelasnya. Iya, dan sebenarnya itu udah terjadi ya dengan wingback kiri Pratama Khan yang pelan-pelan mulai tergeser, tapi begitu dapat kepercayaan dia terpacu ya. Betul, betul. Jadi Dia main tetap bagus. menunjukkan, betul. Dan kita lihat Rizky Ridho juga. Iya, dia akhirnya kembali lagi ke Rizky line up. Ridho walaupun orang pikir dia bakal tergeser, tapi kenyataannya kan dia bisa main bagus. Kemudian juga dengan banyaknya pemain naturalisasi ini kan kedalaman squad kita jadi lebih bagus. Meskipun Vietnam bilang ini Indonesia atau timnas Belanda ya. Iya, nanti rame lagi nanti. Iya. Tapi kalau menurut gue sih apa yang dilakukan PSSI dengan memanggil pemain-pemain keturunan ini wajar ya. Karena mereka punya darah Indonesia. Dan mereka punya hak. Betul, dan mereka punya hak untuk membela tanah leluhurnya. Kecuali kalau kita mengikuti jejaknya Singapura ya, 2004. Oh iya. Mereka banyak sekali menaturalisasi pemain-pemain asing yang ada di liga mereka sehingga bisa juara Piala AFF. Kalau itu ya gue nggak setuju. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh PSSI ini juga dilakukan oleh negara-negara lain. Kita lihat Jerman. Ya, Jerman banyak ya. Jerman. Ada yang keturunan Turki, ada yang keturunan Polandia, ada yang keturunan Prancis bagaimana? Prancis banyak banget kan. Aljazair. Zidane dari mana Zidane? Betul. Nah, itu kan. Kalau kita berkaca bahwa hanya orang Prancis ya yang betul-betul berdarah Prancis yang boleh main di tim nasional Prancis, nggak pernah juara dunia itu Prancis. Tapi ya di skuadnya Prancis rata-rata semua punya darah campuran. Darah campuran. Maroko seperti apa? Oh iya. Sampai semifinal Piala Dunia. Betul. Maroko itu ada yang lahir di Prancis, ada yang lahir di negara lain, Ada di Amerika, Belanda. ada Belanda. Tapi mereka saat disatukan bersatu menjadi sebuah kekuatan. Dan yang menarik adalah kan tadi kita udah bahas pemain diaspora, pemain baru tampil menawan. Tapi siapa sih pemain yang tampil paling mencuri perhatian di dua laga lawan Vietnam ini? Gue lihat sih J.I.J sama Tom Hai. Meskipun Tom Hai cuma main 1 match itu doang ya. Iya, 1 match tapi dia mampu membuktikan kelasnya. Asis ya 1 ya. Asis dan juga dia bikin keseimbangan tim luar biasa loh. Coba perhatiin deh. Dia itu kalau kita nilai sebetulnya agak kerepotan juga ya. Karena yang menemani ini kan Marcelino. Marcelino Dia itu walaupun mainnya bagus. Kita harus bilang Marcelino mainnya bagus.
tapi itu bukan posisi dia. Dan dia bukan fighter sebenarnya ya. Dia bukan, gue sempet nanya ya ke Nah. Marcelino-nya langsung saat Oke. setelah pertandingan lawan Vietnam di GBK, Lino sebetulnya posisi aslinya apa sih gitu. Karena kadang-kadang dimainin di sayap, kadang-kadang di center back, kadang-kadang di DM, kadang-kadang attacking midfielder. Dia bilang saya the real number 10. Attacking midfield. Attacking midfielder. Tapi dia bersyukur bahwa dia bisa dikasih kesempatan di posisi-posisi lain. Dan dia lakukan itu dengan senang hati, tergantung apapun kebutuhan tim kata dia. Karena sebenarnya dalam formasi 3-4-3 dalam teorinya ya, itu nggak ada posisi buat attacking midfield ya kalau itu 3-4-3. 3-4-3 dua center midfieldnya itu box to box ya. Iya, harusnya box to box. Harusnya box to box. Karena Dua-duanya buat- punya tipikal yang sama ya. Mm-mm. Sebagai box to box dia harus kuat membantu serangan, harus kuat juga defense. Mm-mm. Dan itu sebetulnya bukan karakternya Marcelino. Ya itu dia makanya. Marcelino itu dilahirkan memang kalau kita ikutin perjalanan karirnya dia sebagai attacking midfielder ya, dia sama seperti Beckham Putra ya. Beckham Putra benar. Gayanya sama, cuman memang gue cukup kagum dengan Marcelino ini, dia bisa beradaptasi dengan pola dan formasi serta keinginan pelatih. Dan siapa tahu itu bisa membantu dia di Betul. klubnya di Belgia ya kita. Karena memang pemain yang harganya mahal gitu ya, yang bisa bermain di banyak posisi. Berarti Tom Hay dan Jai Jess ya. Jai Jesse. Dan yang menarik adalah gol pertama Termasuk kita. Ragnar lah. Oh ya, Ragnar juga ya. Dan menariknya adalah gol pertama kita adalah berasal dari Tom Hay dan Betul. Jai Jess. Yang Jai sebenarnya Jess. itu udah skema ya. Karena Iya. di menit-menit awal tuh sebenarnya udah dilakukan itu. Kalau gue nilai sih ini memang sudah di setting dari latihan. Kalau kita lihat Tom Hay pegang ambil corner corner. kick, Jai Jess tuh dari luar loh. Dari luar kotak penalti. Perhatiin dia, Iya. dia tuh nggak langsung masuk ke dalam, tapi dia keluar yang tidak diperhatikan oleh pemain-pemain Vietnam. Jadinya coming from behind dia Nah, blind side-nya dari Betul, back jadi Vietnam Tom itu. Hay memang sengaja ngasih arah bola ke agar Jai Jess yang masuk. Cuma sayangnya di percobaan pertama gagal ya sayangnya. Iya, dan itu kan free header tuh gol. Dan di percobaan kedua baru dapat free Betul, header dia itu. free header. Mungkin nanti kalau ada Bagot ini lebih ngeri lagi. Jadi ada beberapa pilihan. Tapi poin menarik lainnya adalah ternyata back-back Vietnam nggak belajar dari karena itu sebenarnya udah dilakukan itu sebenarnya, Ya, cuma gagal. Gagal yang pertama. Baru yang berhasil. kedua berhasil. Berarti Jai Jess dan Tom Hay. Tom Hay Kalau yang misalnya- paling menarik perhatian sih Iya, itu. sih. paling menawan ya. Paling menawan. Nah di sisi lainnya mungkin kita nggak bisa ngomong jelek lah. Kita ngomong kan mereka udah berjuang demi Garuda, kita rasanya nggak fair juga. Kita mungkin bahasanya lebih ke pemain yang butuh improvement lebih. Iya kalau gue nilai memang nggak jelek ya, nggak ada yang jelek Iya, ya. nggak ada juga kan. Kecuali mungkin kalau Nathan itu di match day ketiga ya di debutnya Iya, itu itu agak sebetulnya bukan jelek, cuman karena dia belum adaptasi aja, dia agak-agak bingung tuh canggung. Tapi kan di match day keempatnya dia tunjukin tuh, dia tuh bagus mainnya. dan berkali-kali track back dia membuat pertahanan kita aman ya. Betul, betul. Itu jadi dia seperti menguasai betul di sisi sebelah kiri ini. Ini persaingan jadi ketat Ketat ya. banget antara Patinama, Nathan dan Arhan. Berarti kalau butuh improvement lebih kurang lebih nggak ada lah ya kurang lebih. Kalau gue nilai butuh improvement lebih Rafael Strike. Rafa strike ya. Rafael Strike. Iya. Karena memang dia main bukan di posisinya dia sih. Jadi dia butuh banyak belajar dengan Marcelino ya. Harusnya Marcelino cepat beradaptasi dengan tugas-tugas yang memang aslinya bukan posisi dia. Kalau hoki tadi karena dia masih muda lah ya. Kalau hoki ya dia masih muda, masih butuh jam terbang lah. Ya, dia pelan-pelan dia bisa Pelan-pelan. berkembang. Meskipun nanti orang bakal bilang nih netizen, lah itu Endrick 17 tahun udah bisa langsung golin. Nanti kan gitu perbandingannya. Tapi kan itu beda ya. Kalau itu kan Ya susah lah, karena Iya. dulu juga Boasa Losa 19 tahun udah jadi andalan dan Iya. jadi bikin gol ke gawang Vietnam di 2004. dan menariknya adalah kita punya winger lain lagi Ragnar Uratmangun Iya. cetak gol di 20 tahun kemudian. Betul, Skornya sama lagi 3-0 3-0. di stadion yang sama. stadion yang sama. Ragnar Uratmangun merupakan salah satu pemain diaspora yang grade A lah ya hitungannya ya. Tapi pertanyaannya adalah polemik pemain diaspora itu sampai sekarang masih memanas sampai sekarang. Masih belum ada adem-ademnya nih sampai sekarang nih. Nanti di kolom komen pasti banyak yang komen lagi nih nanti. Sebenarnya bagaimana kita harus menyikapi sih dengan polemik ini? Kalau gue nilai ya seperti yang tadi gue bilang ya, mereka itu punya hak
mereka punya hak untuk bisa membela tanah leluhurnya. Ini harus berjalan beriringan ya. Diaspora oke, artinya kita boleh merekrut pemain-pemain keturunan yang punya darah Indonesia, tapi di sisi lain jangan lupain pembinaan. Pembinaan jadi nomor satu juga ya. Pembinaan nomor satu tuh. Pembinaan harus bagaimana sebetulnya kita sudah punya Elite Pro Academy, kemudian SSB juga banyak. Sekarang tinggal bagaimana pelatih-pelatih ini, pelatih-pelatih SSB ya yang perlu difokuskan ini pemerataan lah, pemerataan skillnya, pemerataan gaya melatihnya, teknik melatihnya agar bisa meningkat. Dan juga kita harus bangun sebuah apa ya mentality bahwa pemain-pemain usia muda itu targetnya bukan juara, Dan bukan cuma masalah menang ya, bukan masalah menang. Ini dia yang sering jadi penyakit ya di kita ini, di kalangan kita, bahkan sebagai orang tua misalnya kita mau anak kita juara pasti kan. Itu pun tertular di SSB bahwa mereka ingin juara di level-level bawah, padahal harusnya enggak, bahwa mereka bermain harus fun dulu, fun, kemudian harus ya belajar dulu lah, pembinaan dulu, juara itu sebagai bonus lah. Itu untuk level pembinaan ya. Betul, kita harus lebih banyak kompetisi pembinaan dan juga jangan lupa liga kita dibenerin. Balik lagi ke Liga 1. Liga 1 kita tuh mesti dibenerin karena banyak hal-hal yang memang kecurigaan, masalah wasit. Ya mudah-mudahan nanti kalau pakai VAR udah lebih teratasi. Sudah berjalan ya sebenarnya VAR ya? Nanti akan dipakai kalau nggak salah di Championship Series ya. Okay. Rencananya akan dipakai di situ. Baru di musim depan akan dipakai full. Dan juga bagaimana klub-klub ini ngasih kesempatan ke pemain-pemain lokal. Oke, dan masalah pemain lokal ya. Fisik pemain lokal kita tuh ada yang menyoroti kuat ya. Maksudnya dia bisa bertahan 90 menit gitu, masih bisa berlari kencang, ngotot rebut bola, masih passingnya masih oke. Pertanyaannya, fisik mereka kuat itu karena pelatih mereka di klub apa karena pelatih mereka di timnas? Ini udah ramai juga nih masih pertanyaan para netizen juga. Betul. Ini ada komentar kontroversial pasti ya. Ya kalau gue nilai ini pengaruh Sintayong lah. Sintayong ya. Sintayong. Karena setiap mereka TC selalu yang digeber adalah fisik. Dan kalau seandainya pelatih klub itu punya latihan fisik yang bagus, klub-klub kita ini udah bisa bersaing di Asia. Kita udah bisa masuk level tinggi di Piala AFC Cup, kemudian kita bisa bersaing di AFC Champions League. Kan kenyataannya enggak. Kita cuma rame di dalam doang gitu loh. Liga satunya aja yang seru ya. Betul, Liga satunya doang yang meriah. Sementara kalau mereka naik ke level Asia kayak ayam sayur semua. Waduh, Tottenham dong berarti. Iya, artinya kan ini yang harus perlu dibenahi bahwa mentalitas dan juga fisik fisik dan juga keinginan untuk menang di level regional di Asia harus lebih ditingkatin, jangan hanya jago kandang doang gitu. Dan gue rasa Gareth Southgate pelatih timnas Inggris juga udah nggak ngurusin fisik nggak sih? Udah langsung tactical kan? Harusnya pelatih timnas itu nggak ngurusin cara passing, nggak ngurusin fisik, karena harusnya udah di klub masing-masing. Cuman kan beberapa kali Sintayong di beberapa komentarnya tuh dia bilang saat di TC saya bisa menjaga fisik mereka, meningkatkan fisik mereka, makan mereka, tapi saat balik ke klub masing-masing itu yang jadi tanda tanya. Hilang lagi. Dan itu diulang lagi begitu. Jadi setiap TC harus fisik lagi, makannya bagus lagi. Padahal Sintayong di latihan udah marah-marah ya padahal ya. Iya. Udah jewer, tapi maksudnya jewernya dengan maksud pemainnya mau berubah pasti. Itulah menurut gue alasan kenapa Sintayong lebih percaya pemain-pemain diaspora ketimbang pemain-pemain lokal. Bukan berarti pemain lokalnya itu jadi tersingkir, tapi itu harus jadi pelecut supaya bisa berkembang. Ini harus jadi pelecut buat pemain lokal itu sendiri dan buat klub-klub Liga 1. Jangan cuma teriak-teriak butuh pemain, butuh ini, tapi harus
mendidik pemain itu jadi lebih profesional. Dan sebenarnya pemain lokal kita pun juga jadi belajar juga, karena di pertandingan kita melihat ada momen ketika Nathan tuh sempat memarahi Witan ya sebenarnya. Itu sebenarnya hal yang wajar nggak sih sebenarnya? Wajar lah, Oh, wajar ya. Kita lihat dulu ya beberapa tahun lalu bagaimana Peter Schmeichel sering ngomel-ngomel ke center back-nya ya, ke pemain-pemain belakangnya. Itu wajar lah. Itu menurut gue jadi suatu hal komunikasi yang sangat baik. Malah bagus ya Malah sebenarnya. bagus, malah bagus. Karena kan kita bisa lihat tuh, Nathan ngomel-ngomelin Witan, tapi setelah pertandingan, setelah menang mereka foto bareng di ruang ganti kan. Itu profesional lah. Itu profesional. Dan nggak menutup kemungkinan juga nih oke Zoners kalau misalnya Ragnar yang salah posisi, Witan yang balik marahin kan bisa juga kan? Bisa, kenapa Bisa. enggak? Sah-sah aja Sah-sah karena aja. semua udah sama-sama pemain timnas Indonesia. Sebetulnya gitu. bukan marah ya, itu komunikasi. Mengingatkan Mungkin cara mereka apa namanya adrenalin ya. adrenalinnya tuh tinggi.